Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pembelajaran ini akan berlangsung mungkin tidak full 1 jam, itu hanya beberapa menit saja, entah 15 menit atau 30 menit, tergantung sudah paham atau tidaknya semua instruksi. Kemudian selanjutnya kalian bisa mempersiapkan alat dan bahan untuk pengerjaan ini. Sebenarnya ini project sudah kalian lakukan, cuma medianya tentu ini tidak harus kalian siapkan dari rumah, artinya harus disiapkan sendiri ya. Baik, kita langsung saja. Teacher Dayat akan share terlebih dahulu pemaparan untuk slide yang penjelasan pembuatan project ini. Baik, ini adalah pemaparannya. Kalian kemarin sudah dijelaskan tentu dengan tampilan yang sedikit berbeda, di mana kemarin lebih banyak gambar. Nah, hari ini adalah intinya kalau dilihat dari tadi adalah pembuatan sebuah karya kreatif yang menggunakan bahan dasar limbah. Limbah itu adalah sesuatu yang sudah ada di rumah atau di sekolah atau di lingkungan sekitar kita. Bisa kain, kemudian juga bisa kertas-kertas, atau malahan bisa plastik. Nah, ini kenapa di sini saya tidak cantumkan plastik, karena plastik ini agak sulit untuk proses penempelannya walaupun sebenarnya lemnya ada. Jadi yang paling mudah adalah penempelan kain, atau disebut juga dengan kain perca. Kemudian kalau kertas itu apapun kertas yang sifatnya memiliki warna, baik kertas origami ataupun dari majalah-majalah bekas. Majalah bekas itu punya hasil yang baik jika kalian tepat menempelkan mengkombinasi warna. Baik, ini adalah ketentuannya ya. Penugasannya adalah buat sebuah karya dengan ukuran yang minimalnya adalah 20 cm kali 20 cm. 20 cm itu kira-kira sebesar ini ya, 20 cm itu. Kalau HPS itu hampir kotak 20. Kenapa begitu kecil? Karena ini tentunya dalam kondisi yang darurat ya. Sekarang di mana kita dibatasi karena satu dan lain hal. Kemudian bagaimana kalau bentuknya agak panjang seperti ini? Boleh? Boleh juga ya. Kemudian bentuknya potret boleh, landscape boleh. Nah, tapi disarankan kalian menggunakan kardus. Ini bisa Teacher Dayat perlihatkan adalah kardus sepatu ya. Nah, kalian boleh menggunakan kardus Indomie, kardus apapun yang sifatnya memiliki ketebalan. Tapi kalau tidak ada, di rumah adanya kertas yang putih kayak gini juga boleh. Cuma sayang ini agak tipis ya. Kemudian kalian potong. Ukurannya minimalnya 20 kali 20 cm minimal. Kalau lebih panjang, lebih besar boleh, tapi pastikan kalian mampu mengerjakannya, karena pengerjaan ini adalah waktunya hanya 2 kali pertemuan, minggu ini dan minggu depan. Nah, kemudian yang kedua, untuk alat yang akan ditempelkannya atau bahan yang akan ditempelkannya, tentu kalian tadi sudah dijelaskan boleh menggunakan kain perca itu sendiri, kemudian majalah-majalah bekas yang memiliki warna atau yang lainnya. Kemudian dapat diarahkan menjadi sebuah bentuk mozaik. Apa sih bedanya kolase dengan mozaik? Kolase itu intinya adalah segala sesuatu yang ditempel. Kemudian kalau mozaik nanti adalah menjadi pecahan-pecahan kecil. Banyak mozaik yang di ubin-ubin itu menarik ya. Menggunakan lem. Nah, di lem ini silakan dicoba-coba mana yang paling penempelannya baik. Semakin kreatif semakin baik. Semakin estetik itu semakin indah semakin baik. Terus juga semakin rapi, semakin tinggi nilainya. Teacher Dayat tentu akan nanti menilainya dari pertama submitnya sendiri. Penilaian bisa sampai 100% untuk yang submit. Kemudian nanti ada project, jika suatu waktu nanti kita ketemu, tentu Teacher Dayat akan menilai karya secara kualitinya ya. Nah, kita lihat dulu berbagai contoh karya-karya yang menggunakan sistem kolase ini. Ini adalah kain, kemudian yang di sebelahnya juga sama, dimana kalau dilihat ini bentuknya sebenarnya adalah ikan, kemudian ini tidak terlalu jelas apa, jadi kalaupun bentuknya itu agak abstrak itu tidak ada masalah. Nah, ini adalah bentuk mozaik dimana bentuknya semacam ini, objeknya kelihatan seperti pohon, kemudian yang sampingnya ini juga tidak terlalu jelas apa, ini kombinasinya antara kain, kemudian majalah dan sebagainya. Ya, ini perbedaan antara mozaik dan kolase. Sama-sama tekniknya kolase ya. Kemudian contoh yang selanjutnya ini ada beberapa hal yang ditempelkan di sini, ada kancing, ada apapun. Nah, mungkin ini pernah dilakukan nih yang gambar mobil ini ketika kalian di level yang lebih bawah, di mana ini bentuknya sangat sederhana. Nah, ini alat bahan yang akan digunakan ya. Pertama untuk media penempelannya tadi seperti kain bekas atau kain perca.
kertas origami kalau ada, koran atau majalah bekas, yang pasti harus memiliki warna karena dengan warna akan semakin lebih menarik. Ini lemnya atau glue-nya silakan disesuaikan apa yang ada di rumah. Pensil adalah untuk membuat sketsa. Lihat di sebelah kiri atas, ini adalah contoh sketsa di mana tingkat kerumitannya sudah jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang mobil tadi. Kemudian penghapus, ini jika ada kesalahan kalian bisa menggunakan penghapus ini. Nah, kertas dan karton ini adalah alasnya. Maksudnya ini adalah alas bidang kerja kalian ya. Nah, selanjutnya gunting. Gunting adalah untuk memotong-motong bagian-bagian sehingga menjadi lebih kecil. Nanti potongan ini bisa ditempelkan di sketsa tadi. Target kalian adalah seperti ini ya. Ini target kalian. Jadi hanya membuat sketsa ini di minggu pertama submit dan minggu yang kedua akan melakukan penempelan. Kemudian cara kerjanya, kalian pertama-tama diharuskan membuat sketsa terlebih dahulu. Contoh di sini Teacher Dayat akan membuatkan sketsanya. Kalau mau ngikutin aturan di sana, kalian harus mengukur ini sepanjang 20 cm. Tetapi jika mau bentuknya satu kertas A4 atau F4 itu boleh langsung seperti ini. Teacher Dayat akan memperagakan di sini membuat sketsa. Nah, kalian itu harus membuatnya pakai pensil terlebih dahulu. Kenapa Teacher Dayat pakai spidol? Ini biar kelihatan oleh kalian ya. Oke, kira-kira seperti ini. Ini adalah sketnya yang Teacher Dayat buat. Nanti ini bisa diisi warna dengan sesuai dengan kebutuhan kalian. Pastikan di sini bidang-bidangnya agak besar ya. Kelihatan semua ya, ini sketch. Jadi di minggu pertama dengan pensil inilah yang kalian submit. Sangat mudah. Ya. Di sebagian kelas tadi atau sebelumnya itu ada yang kesulitan. Saya tidak punya ide gimana. Kalian bisa browsing di internet. Jadi boleh mengcombine. Caranya adalah sebuah gambar atau desain orang atau gambar orang, kemudian ditambahkan dengan kolase. Itu hasilnya akan menghasilkan karya yang baru. Kemudian setelah itu memotong-motong kertas di minggu yang kedua, kalian tempelkan seperti halnya yang sudah dipelajari di ruangan. Warnanya gimana? Nah, kalian harus mampu memadupadankan atau mengharmonisasikan warna sehingga hasilnya baik. Nah, di sini kalian boleh lihat ya, di sini itu penilaiannya adalah submit karya, kemudian kualitas karya. Kualitas karya sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Salah satu sumber ya, nanti yang kalian bisa lihat untuk referensi atau enrichment. Membuat kolase dari kertas warna. Alat dan bahan: kertas gambar, pensil, gunting, lem kertas, dan kertas berwarna. Buatlah gambar bentuk atau benda pada kertas. Saat merobek kertas warna, sebaiknya mintalah pertolongan kepada orang yang lebih dewasa. Robeklah kertas warna kecil-kecil. Dapat menggunakan gunting untuk membuat potongan atau robekan kertas. Ingat, berhati-hatilah saat menggunakan gunting. Oke, itulah salah satu contoh dari jenis project tentang kolase atau mozaik ini. Nah, kalian kalau dilihat dari presentasi yang tadi, ini hanya sebagian kecil dari bentuk-bentuk yang ada di sini ya. Hanya hampir mirip seperti yang ini. Nah, kalian tentu itu tidak harus semuanya begitu. Kalian bisa mengembangkan. Boleh seperti yang ada di sini, kemudian yang ikan, atau yang bawah sebelah kanan ini, atau yang orang ini, itu dibebaskan. Tadi mirip sama yang gambar mobil-mobilan ini ya. Nah, untuk mengguntingnya, kalau di sana tadi, kalian bisa minta bantuan orang dewasa. Tentu kalian karena sudah dianggap mampu, kalian harus mampu menggunting sendiri. Ya, tingkat kerapihan tentu harus diperhitungkan di sana. Kemudian juga di sini ada list-list putih ya, yang kecil-kecil itu bisa di-arrange sedemikian rupa
sehingga hasilnya baik. Baik, itu saja kira-kira pemaparan untuk proyek ini. Kalau tidak jelas, kalian boleh bertanya, tetapi tolong satu-satu. Kalau kesulitan lewat chat ya. Ya, Cedayat buka ya unmute-nya. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Teacher Dayat, Ya, harus pakai media sendiri. iya, karena sekarang tidak memungkinkan dari sekolah. Kalian harus mencari di rumah atau di sekitar lingkungan kalian sendiri. Kalau beli origami boleh, Jar? Tanya orang tua kalian, diperbolehkan atau tidak. Masalahnya kita kan lagi belajar di rumah. Kalau sekiranya aman, itu silakan. Karena kalau keluar, dan ini lagi dibatasi untuk tidak keluar rumah. Itu yang harus kalian pikir. Ya, siapa lagi? Teacher, deadline-nya kapan aja? Deadline-nya kalian boleh lihat nanti di penugasan Google Classroom itu yang pertama itu hari Kamis ya, tanggal 26 kalau tidak salah. Katanya pakai pensil apa saja boleh kan dicerah? Boleh apa saja. Ini tuh hanya untuk skep. Dari kandidatnya ini gambarnya bebas, temanya bebas ya, apa saja. Jatuh kemarin. Nah, kalian harus submit di sini ya. Ya, nanti ini semua ya. Coba sini. Ya, betul. Jangan lupa komennya dihidupkan kalau sudah beberapa menit ke depan. Silakan kalian persiapkan yang ada di sini alat dan bahannya. Ya, jadi kita tidak seterusnya online. Oke, semuanya kalau sudah jelas, kelas sesi ini akan kita tutup. Kalian bisa memulai mempersiapkan bahan dan membuat sketsanya. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa menulis nanti komen di Google Classroom topiknya atau materinya tentang art. Kalau ada kesulitan, Teacher Dayat akan pantau di sana walaupun tidak setiap saat. Baik, demikian ya kita tutup pelajaran hari ini. Selanjutnya kalian bisa mempersiapkan alat dan bahan. Sampai ketemu lagi insya Allah mungkin minggu yang akan datang. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.